Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita di perkuliahan Patologi Sosial. Dan ini pertemuan ke-9 ya, kita akan membahas tentang gangguan mental dan hubungannya dalam patologi sosial. Ya, tema hari ini berhubungan ya dengan masa pandemi COVID-19, bahwa memang kita semua mungkin mengalami hal-hal yang tidak terduga gitu ya akibat pandemi COVID ya, yang berkepanjangan sampai Desember 2020 masih masih ada gitu ya. Kita tetap harus menjaga jarak, kemudian kita harus memakai masker dan lain sebagainya. Ya, gangguan jiwa atau gangguan mental ini memang sangat lazim memang dikenal di masyarakat kita dengan yang namanya hal-hal yang berbau bunuh diri gitu ya, stres berkepanjangan. Nah, dan itu biasanya terjadi kepada banyak sekali para remaja, ya, remaja yang ada di dunia, di Indonesia. Tapi memang dapat dikatakan bahwa tidak semua gangguan jiwa itu dikarenakan maksudnya karena bunuh diri itu ya, dikarenakan gangguan jiwa, tidak juga gitu. Karena faktanya banyak juga karena misalnya ada gangguan mood, gangguan kecemasan, problem perilaku, dan penyalahgunaan nafsa. Nah, hasil dari WHO Global Health Estimates tahun 2017 itu mengatakan bahwa kematian global tertinggi akibat bunuh diri itu pada usia 20 tahun di negara-negara yang low and middle income, di negara-negara yang miskin gitu ya, yang menyebabkan mudahnya para remaja, generasi muda itu memutuskan untuk bunuh diri karena masalah sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 5 gejala terbanyak pada penduduk yang mengalami gangguan mental emosional. Ada data dari tahun 2017, kemudian tahun dari 2013, bahwa mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup, kemudian mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup, merasa tidak berharga, kehilangan minat pada berbagai hal, dan pekerjaan yang terganggu gitu ya. Nah, kemudian kesehatan mental ini memang dipengaruhi oleh peristiwa yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian seseorang. Jadi kalau orang individu yang pernah merasakan traumatis, kemudian shock gitu ya pada masa kecil gitu, nah itu biasanya akan meninggalkan bekas ketika dia beranjak remaja dan dewasa kalau tidak bisa dihilangkan dari tangan dengan tepat. Nah, jika kesehatan mental terganggu, maka akan muncul penyakit mental yang sifatnya bisa berkepanjangan gitu ya, dan itu bisa mengganggu kehidupan sosial dia dan keluarga. Nah, gangguan mental atau penyakit mental itu dapat diawali dengan beberapa gejala berikut. Misalnya ya, gejalanya dia suka berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, kemudian kehilangan kemampuan dalam berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, dan atau perasaan bersalah yang selalu menghantui, kemudian ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Nah, sering marah berlebihan, kemudian sering rentan melakukan kekerasan, ya mudah sekali memukul. Nah, kemudian memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat terlupakan, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain, kemudian introvert ya, menarik diri dari kegiatan keseharian atau kehidupan sosial, dan biasanya sering mendengar hal-hal yang sifatnya suara yang kayak model halusinasi lah, seperti itu ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan patologi sosial? Patologi sosial sebagai penyakit masyarakat. Nah, jika terus dibiarkan seperti ini, maka dia bisa mengganggu sistem sosial yang ada. Nah, biasanya orang yang terganggu jiwanya ini akan mengganggu orang lain kalau dia tidak ditangani dengan tepat ya. Nah, kalau tidak ditangani dengan tepat, otomatis ya dia gila benaran. Nah, kalian sebagai seorang calon pemimpin bangsa, atau misalnya calon intelektual ya, memang intelektual ya karena mahasiswa, maka peran sebagai edukator, motivator, atau sebagai konselor itu harus bisa kalian lakukan di masyarakat, misalnya dengan memberikan edukasi ke sekitar ya, yang misalnya mengalami hal-hal seperti ini. Nah, kemudian kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat nih yang ternyata memang menimbulkan perlakuan yang tidak baik bagi yang mengalami gangguan mental. Sebenarnya gangguan mental tidak selalu identik dengan gila ya. Orang yang depresi berkepanjangan, stres berkepanjangan, dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, nah dia bisa gila benaran karena dia hidup dalam halusinasinya dia sendiri gitu ya. Nah, ada budaya tertentu bahwa orang biasanya mencari bantuan profesional untuk menangani ini. Nah, jadi
menangani ini dengan bantuan orang yang ya memang mempunyai kemampuan untuk menangani penyakit gangguan mental. Ya, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi nanti. Jadi intinya adalah bahwa gangguan mental dan patologi sosial itu berkaitan erat ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19, karena semakin banyak orang yang stres, depresi, tidak hanya yang tua, yang muda, bahkan anak sekolah yang tingkat SD pun stres berkepanjangan karena mau tidak mau mereka berhubungan dengan media sosial setiap hari, berhubungan dengan handphone dan lain sebagainya. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.